Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Presdiago dengan NIM D1D02211 dari R001. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi perhutanan sosial dalam program perhutanan sosial di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Yang kita tahu bahwasannya Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dengan beraneka ragam hayati. Luasnya 94,1 juta hektar atau 50,1% dari luas daratan Indonesia. Hutan merupakan rumah bagi flora dan fauna yang beraneka ragam. Menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945, air, bumi, dan kekayaan terkandung dalam kekuasaan negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Berarti negara mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk kemakmuran rakyatnya dengan mengelola sumber daya yang ada di bumi secara bijaksana. Program perhutanan sosial sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Perhutanan sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Maraknya masalah yang timbul dalam lingkungan akibat ulah manusia sendiri. Seharusnya manusia menjaga dan melestarikan alam dan sumber dayanya. Namun realitanya manusia sering lalai dan berdampak merusak sumber daya alam, terkhusus dalam masalah perhutanan. Selain permasalahan kelestarian hutan, permasalahan yang berlangsung sampai saat ini adalah kemiskinan. Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah pinggiran hutan yang tidak boleh diremehkan begitu saja, karena pada 2019 masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sebanyak 10,2 juta atau 36,7% dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Implementasi sebuah program dan kebijakan yaitu diukur dengan isi dari suatu program tersebut. Sebab suatu program atau kebijakan bisa berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya sudah memahami isi dan tujuan dari program tersebut. Dan yang mana isi dan tujuan tersebut sudah tertera dalam pasal yang di dalam Perda. Implementasi suatu program bisa gagal karena masih samarnya isi dalam Perda atau samarnya isi atau tujuan dalam program itu, serta tidak tepat atau dimensi pengamatan ini mempunyai cara pandang yang berbeda dari beberapa sisi. Di antaranya, pemerintah menganggap atau menilai informasi suatu berjalan dengan baik, akan tetapi dari sisi LMDH dan pihak masyarakat menganggap komunikasi belum berjalan dengan baik. Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat George Edward III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika dilaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi sulit dilakukan. Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana. Sumber daya manusia berkenaan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan sarana efektif. Ketersediaan SDM dalam hal implementasi suatu program,
tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Harapan dengan adanya SOP sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Sedangkan struktur organisasi pelaksanaan pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit panjang dan kompleks. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari presentasi ini, komunikasi belum berjalan baik, kekurangan pendekatan pada masyarakat masih kurang, pembimbingan penjelasan apa itu perhutanan sosial dan bagaimana cara yang baik untuk menggarap hutan yang satu sisi bisa ditanami jagung, cabai, dan bahan pokok lainnya, dan satu sisi harus tetap menjalan kelestarian hutannya. Petani belum memahami bagaimana pengelola dan menjaga program perhutanan sosial, sumber daya untuk SDM yang memiliki guna menunjang implementasi program belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak masyarakat yang suka mencuri kayu dan rusak. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.